Pengertian Helenisme. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Ciri-ciri Helenisme. Ciri-ciri pada zaman Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan berbagai negara dan kebudayaan terhapus. Ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan berbagai kebudayaan. Menurut Friedrich Mayer, ciri-ciri filsafat Helenisme diantaranya pemisahan antara filsafat dan sains pada zaman ini. Belajar seperti abad ke-20 ini menjadi lebih terspesialisasi. Sejarah dari paham Helenisme. Helenisme adalah suatu perkembangan pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemikiran Yunani kuno. Sebagai akibat dari perluasan daerah dari Alexander M. 325 SM, pembicaraan tentang Helenisme pada dasarnya terkait dengan masalah-masalah kebudayaan dan kemasyarakatan yang mencakup masalah-masalah Tuhan, bahasa, agama, pendidikan, filsafat, dan etika yang terbawa serta ke dunia timur dengan perluasan daerah oleh Alexander Agung. In modern times, Hellenism refers generally to Greek culture and ideals. Hellenisme selalu terkait dengan masalah-masalah kefilsafatan dan agama serta ilmu pengetahuan. Filsafat dan agama mempunyai persamaan dalam objek material. Pembahasan yaitu tentang Tuhan, manusia, dan alam. Pengertian mitologi. Mite berasal dari bahasa Yunani, mitos atau legenda. Mite adalah legenda yang disajikan secara simbolis dan efektif. Asal mulanya, mite itu cerita dongeng tentang dewa-dewa. Berkenaan juga tentang kosmogoni atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut asal-usul alam semesta. Mitologi adalah pengetahuan yang menguraikan rangkaian cerita turun-temurun mengenai kepercayaan nenek moyang. Selain memuat cerita lengkap mengenai dewa-dewi, mitologi juga mengandung berbagai teori mengenai penciptaan dan peristiwa gaib. Dikatakan mitologi sebagai ilmu tentang mite karena setiap mitologi membicarakan unsur-unsur atau elemen dalam suatu sistem kepercayaan dengan pengkajian melalui cerita dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Sekalipun ada usaha mengumpulkan fakta, menyusun klarifikasi, melakukan koreksi dan perbandingan terhadap berbagai legenda. Akhirnya menyimpulkan dengan melakukan interpretasi dengan eksplanasi, tetapi interpretasi dan eksplanasinya itu bukan atas dasar logis atau tidak logisnya interpretasi dan eksplanasi yang dilandaskan pada kepercayaan terhadap legenda. Bahkan dapat terjadi mite dijadikan dasar doktrin kemudian menjadi kredo. Gambaran tokoh dewa yang dilegendakan pun bermacam-macam bentuknya. Bentuk dan isi mitologi bertahan secara statik tradisional. Bahkan kadang-kadang mitologi dapat menjadi kredo. Sifat mitologi adalah irasional atau absurd. Mitologi adalah hasil imajinasi manusia, akan tetapi tidak setiap imajinasi manusia itu berbentuk mitologis, irasional, dan absurd. Filsafat merupakan juga hasil imajinasi manusia, hanya sifatnya rasional atau logis. Baik mitologi maupun filsafat merupakan ide imajinasi manusia yang manusiawi. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Bahkan antara mitologi dan filsafat terdapat hal-hal yang kontradiksi. Mitologi berasas legenda, sedangkan filsafat berasas rasional. Filsafat memiliki banyak pengertian. Ada yang berdasarkan makna kata dan ada juga dari beberapa para ahli. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom.
Sehingga seorang filosofis adalah pencinta, pendamba, atau pecinta kebijaksanaan. Seorang filsuf juga sering memikirkan hal-hal yang sulit dan tidak mudah untuk dicerna, dan mungkin juga tidak berguna. Padahal, permasalahan pokok filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan oleh semua orang. Kita juga pernah mempertanyakan bahwa kenapa harus begini, kenapa tidak begitu, dan sebagainya. Pertanyaan itu sebetulnya sudah menjadi objek pemikiran filosofis. Oleh karena itu, secara tidak langsung kita pun sudah berfilsafat, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Bedanya, seorang filsuf melakukan itu semua dengan cara yang sistematis, sehingga menghasilkan kadar ilmu yang lebih tinggi dan terarah. Adapun ciri-ciri filsafat menurut Nur al-Fadhil Lubis yang memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama universal atau menyeluruh, yang kedua radikal atau mendasar, dan yang ketiga sistematis. Beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri tersebut, yaitu deskriptif, kritis, analisis, evaluatif, dan spekulatif. Filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan itu akan menjawab kepada seluruh pertanyaan-pertanyaan mengenai kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi manusia. Masalah adalah salah satu pemicu terbesar dari perubahan. Tanpa masalah, suatu kelompok tidak akan mampu berkembang. Jadi, filsafat adalah suatu pemikiran atau kajian kritis terhadap kepercayaan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar.